isu-isu manajemen dan operasi dalam mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Purwatiningsi, SPD, MM. Berikut materi yang akan kami paparkan. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Luki Hamzah, Nada Gita Agustia, dan Nurulaili Fajriah. Hubungan kinerja dan gaji dengan strategi. Hubungan antara kinerja dan gaji dengan strategi tidak memiliki keterkaitan, karena sistem penggajian dalam perusahaan telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tetapi dalam pemberian gaji, biasanya perusahaan memberikan kompensasi kepada setiap individu di dalamnya. Kompensasi sendiri berfungsi sebagai strategi atas dasar meningkatkan kinerja masing-masing individu di perusahaan. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi produksi, kualitas, dan keamanan juga bisa menjadi dasar untuk sistem bonus yang efektif. Sistem bonus dapat menjadi sebuah alat yang efektif untuk memotivasi individu guna mendukung upaya penerapan strategi. Kriteria lain yang juga digunakan untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian laba atau bagi hasil. Selain sistem bonus atau insentif, dalam kompensasi masih banyak kombinasi berbagai insentif strategi penghargaan seperti kenaikan gaji, opsi saham, tunjangan-tunjangan karyawan, promosi, pujian, pengakuan, kritik, rasa takut, otonomi pekerjaan yang lebih besar, dan hadiah. Hal tersebut dapat digunakan untuk mendorong individu dalam perusahaan lebih bekerja keras demi penerapan strategi yang berhasil. Penjelasan yang kedua mengenai mengelola resistensi terhadap perubahan. Terdapat 3 strategi yang bisa digunakan, yaitu 1. Strategi perubahan paksa. Strategi perubahan paksa atau forced change strategi meliputi dikeluarkannya perintah dan kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut. Keunggulan strategi ini terletak pada kecepatannya, sedangkan kelemahannya adalah rendahnya komitmen dan tingginya resistensi. Yang kedua yaitu strategi perubahan edukatif. Strategi perubahan edukatif atau educative change strategy adalah strategi yang menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan perlunya suatu perubahan. Keunggulan strategi ini yaitu menghasilkan komitmen yang lebih tinggi dan resistensi yang lebih sedikit daripada strategi perubahan paksa. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa penerapannya menjadi lebih lambat dan sulit. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu strategi perubahan rasional. Strategi perubahan rasional atau interest change strategy adalah strategi yang berusaha meyakinkan individu-individu bahwa perubahan itu perlu demi keuntungan atau kepentingan pribadi mereka. Strategi perubahan rasional adalah yang paling baik sehingga pendekatan ini lebih ditekankan pada penggunaan strategi. Mengelola lingkungan hidup. Manusia dikenal sebagai makhluk hidup yang pandai dan berakal sehat dalam mengelola berbagai sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan kita dalam berbagai aktivitas. Salah satunya adalah teknologi transportasi yang memudahkan kita untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang lebih cepat dibanding dengan kita hanya jalan kaki atau naik kuda misalnya. Namun, perkembangan teknologi seringkali berjalan berlawanan dengan keinginan kita untuk melestarikan lingkungan hidup. Contohnya adalah teknologi transportasi berkembang, kemudian juga jumlah kendaraan bermotor berkembang. Hal ini menyebabkan jumlah emisi gas pun ikut naik dan hal ini berdampak buruk bagi lingkungan. Terdapat beberapa isu mengenai lingkungan hidup seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global, berkurangnya luasan hutan hujan, kerusakan habitat hewan, udara air menjadi kotor, terjadinya erosi, dan bahkan kerusakan sumber daya alam. Sekarang perusahaan-perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan dan mengembangkan produk ramah lingkungan, sehingga hal itu yang akan menjadi acuan perusahaan
diberikan label oleh lembaga sertifikasi. Terdapat 4 jenis strategi pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin. Yang kedua, perencanaan yang lebih awal dan lebih cepat di dalam mengelola satu lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan dengan memperhitungkan dampak yang akan terjadi. Keempat, pengelolaan lingkungan untuk perbaikan. Kita akan membahas menciptakan budaya yang dapat mendukung strategi. Seluruh variabel yang mendukung keberadaan perusahaan terhimpun dalam satu kekuatan yang disebut budaya. Budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan visi dan strategi perusahaan. Tapi hal ini membutuhkan campur tangan yang sangat kuat dan dominan dari pemilik, pemimpin, dan manajemen perusahaan supaya semua variabel pembentuk budaya tersebut dapat diarahkan sesuai visi dan misi yang diinginkan. Budaya perusahaan secara tidak langsung akan membangun komitmen untuk saling bekerja sama melalui semua variabel pembentuk budaya, lalu menjadi alat yang mampu menyampaikan filosofi untuk menjalankan semua proses kerja yang difokuskan kepada efektivitas organisasi, melegitimasi aktivitas, memotivasi staf dan pimpinan, serta memfasilitasi semua interaksi dan komunikasi kepada stakeholder. Keberadaan budaya organisasi yang sesuai visi dan misi dan strategi perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, keharmonisan kerja, keuntungan dan daya tahan perusahaan dalam menghadapi berbagai resiko dan rintangan. Semua itu membutuhkan tindakan dan niat yang kuat untuk membangun budaya yang ideal dan masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menempatkan fasilitas produksi mencakup ketersediaan sumber daya utama, tingkat upah buruh di wilayah tersebut, biaya transportasi yang terkait dengan pengiriman dan penerimaan barang, lokasi pasar-pasar besar, risiko politik di wilayah atau negara, dan ketersediaan karyawan terlatih. Pada umumnya, banyak organisasi mengalami masalah dalam penerapan strategi dikarenakan mereka terlalu lambat menyadari bahwa perubahan dalam strategi produk mengubah sistem produksi. Proses produksi adalah kegiatan mengolah masukan yang di dalamnya itu terdapat input sumber daya produksi, di mana proses dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output barang maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan. Dalam proses produksi masih terdapat kelemahan-kelemahan, di mana adanya pemborosan yang meningkatkan biaya produksi, yaitu diantaranya sumber daya produksi yang terlalu banyak, pemborosan yang berlebihan, persediaan terlalu banyak, investasi modal yang tak perlu. Masalah-masalah SDM ketika menerapkan strategi. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat hanya pada beban mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan atau sumber daya manusia yang mengelola faktor produksi lainnya tersebut. Karyawan baru yang belum memiliki keterampilan dan keahlian dilatih sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli apabila dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadikan karyawan yang matang. Pengolahan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen SDM. Masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut, yaitu yang pertama, gangguan struktur sosial dan politik, yang kedua, kegagalan dalam memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan, dan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan. Ya, salah satu fokus dalam memadukan manajer dengan strategi adalah bahwa pekerjaan itu mempunyai tanggung jawab yang spesifik dan relatif statif, walaupun dinamis dalam pengembangan kepribadian mereka. Berikut tadi pemaparan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.